Ibu, kan kita selama ini kita sudah mengenal bahwa kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan pembelajarannya berbasis modul. Di pembelajarannya berbasis modul. Tapi bagaimana bentuk pembelajaran berbasis modul itu sendiri? Ya. Nah, kita sudah tahu ya bahwa kita menggunakan modul pendidikan kesetaraan. Dan bahkan kita juga mengetahui bahwa modul itu sebagai delivery sistem pembelajarannya. Tapi mungkin masih ada di antara kita yang perlu memahami bagaimana toh sebenarnya modul itu sebagai delivery sistem pembelajaran. Delivery itu mengirim ya. Delivery itu mengirim. Jadi penyampai, pengirim materi itu modul. Apa ada Pak pengirim yang lain? Ada. Seperti sekolah itu penyampainya guru. Perguruan tinggi yang reguler penyampainya dosen. Jadi delivernya itu guru. Nah, kita itu delivernya itu modul. Maka Bapak Ibu kan memahami kenapa pendidiknya itu tidak disebut guru. Pendidik kita itu disebut tutor. Karena kita bukan deliver pembelajaran, bukan penyampai pembelajaran. Ini yang kita kadang-kadang lupa. Ya. Jadi modul sebagai delivery sistem pembelajaran itu sebenarnya tidak lepas dari skema kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu ada dua. Satu yang disebut dengan dalam jaringan. Sekarang ini kita PJJ daring. Ya, ini sekarang ini kita PJJ daring. Nah, daring ini biasanya sinkronus. Ya, sinkronus. Tapi ada juga yang asinkronus. Nah, sekarang ini kita sinkronus. Yang tidak sinkronus Bapak Ibu menggunakan Google Classroom. Itu asinkronus. Itu PJJ daring juga. Nah, kemudian ada juga pembelajaran jarak jauh menggunakan luring. Nah, di era pandemi kan kita mengenal ada daring, ada luring, daring, luring, daring, luring. Itu kan. Nah, daring luring itu sebenarnya dalam konteks PJJ. Dalam konteks PJJ. Ya. Luring itu sebenarnya. Tapi ada juga luring yang tidak PJJ. Bertemu tatap muka itu kemudian dianggap luring, ya silakan, nggak apa-apa. Itu namanya PJD, pembelajaran jarak dekat ya. Pembelajaran jarak dekat. Tapi luring dalam PJJ itu ada. Apa? Ya ini modul. Modul itu adalah sebuah moda dalam pembelajaran jarak jauh. Moda luring. Ya. Wah, ini mulai menarik ini. Loh Pak, ternyata modul itu PJJ. Iya, modul itu PJJ. Bapak Ibu ingat dengan Universitas Terbuka UT? Apa mahasiswa UT itu ketemu dosen? Tidak. Mahasiswa UT itu belajarnya dengan modul. UT itu PJJ. Maka kantor-kantor yang ada di daerah itu unit belajar jarak jauh, UPJJ. Yang merekrut mahasiswa, dan UPBJJ itu kadang-kadang menyelenggarakan pertemuan. Pertemuan yang difasilitasi oleh mereka, kemudian mahasiswa kumpul di situ. Mahasiswa itu nggak ketemu dosen, ketemu tutor mahasiswanya itu. Karena mahasiswa itu belajar modul, ketika belajar modul tidak jelas, kemudian bertanyalah pada fasilitator. Fasilitatornya itu disebut tutor. Mereka itu tutor, diangkat oleh UT sebagai tutor. Dosennya itu di Pondok Cabe sana yang menyusun modul. Itu loh. Nah, kembali ke paket pendidikan kesetaraan ya. Kita juga sebenarnya menggunakan modul sebagai moda pembelajaran jarak jauh luring. Moda luring itu yang lain ada. Menggunakan televisi, radio, itu bukan daring tapi luring itu. VCD ya, kalau dulu ada VCD, media video dan sebagainya, itu moda luring ya. Nah, jadi saya jelaskan lagi. Modul sebagai modal luring itu digunakan oleh UT. Nah, kita pendidikan kesetaraan juga menggunakan modul sebagai delivery sistem pembelajaran. Mahasiswa UT itu kan belajarnya dengan modul. Tidak pernah kuliah. Tidak pernah
ke kampus. Waduh, nanti tutup ya Pak ya PKBM ya, ini nanti kita jelaskan ya. Ya kita itu kan memodifikasi. Nanti dulu. Jadi belum tentu ya kan. Kita lihat. Jadi sebenarnya kalau kita mau analogikan PKBM itu mirip UPBJJ sebenarnya. Karena menggunakan modul sebagai delivery sistem pembelajarannya. Bapak Ibu tidak perlu melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka secara penuh, ya. Tapi itu nanti kita bahas. Ya. Sekarang saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya pembelajaran berbasis modul itu dulu. Ya, jadi kita itu mirip dengan UT. Nah, mirip dengan UT. Maka kita itu ya peserta didik itu diminta untuk belajar mandiri. Kenapa? Mahasiswa UT itu belajar modul dan mereka belajar mandiri, tidak pernah ketemu dosen kok. Mana mahasiswa UT ketemu dosen? Pak itu Pak ketemu ada jadwal, itu tutorial, ya tutorial itu mereka itu mahasiswa UT yang ketemu dengan pendidik itu ketemu tutor dan mereka tutorial. Maka di pendidikan kesetaraan namanya tutor, gitu loh. Karena tutor itu memfasilitasi pembelajaran yang belum dipahami peserta didik ketika mereka belajar modul. Maka dia disebut tutor. Kalau mengumpulkan peserta didik mulai dari nol sampai lulus, ketemu tatap muka, guru namanya. Penyampai materinya itu guru, bukan modul, gitu loh. Jadi kita harus bisa bedakan modul atau buku teks, modul atau buku teks atau modul, guru atau tutor atau guru, gitu loh. Ini yang mindset kita tuh kadang-kadang sering kalau dalam bahasa Jawa salah kaprah. Nah ini mungkin Bapak Ibu terus terbuka pikirannya. Wah berarti PKBM itu seperti UPBJ saja. Iya. Dan ini fleksibilitas PKBM bisa mengembangkan kegiatan lebih bagus lagi. Jangan khawatir tidak mati. Nanti dulu tidak mati. Matinya itu karena kita tidak memahami bagaimana kita mengembangkan pembelajaran berbasis modul. Ya. Nah ini yang Bapak Ibu harus kita pahami. Ya. Nah ketika kita kena wabah pandemi COVID-19, sebenarnya pendidikan kesetaraan paling siap. Apa Bapak Ibu dengar UT itu bingung dengan adanya COVID? Yang bingung itu kan kampus-kampus yang biasanya tatap muka. UT nggak bergeming, ya tuh. UT jalan terus, ya kan? Lancar. Kalau dia sebelum pandemi sudah pakai modul, ya kan? Tapi kita ketika pandemi bingung kita. Kenapa kita bingung? Ya karena kita kemarin tidak menggunakan modul sebagai delivery system secara sesungguhnya. Tapi UT nggak bingung Bapak Ibu. UT nggak bingung. Itu Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya ketika pandemi COVID-19, kalau kita itu menggunakan modul sebagai delivery system pembelajaran, kita itu sangat siap. Sangat siap kita itu. Tinggal kemudian bagaimana belajar berbasis modul itu akan mandiri penuh. Jadi kunci belajar berbasis modul itu adalah harus ada keinginan belajar mandiri. Nah, ketika warga belajar itu motivasi belajarnya kurang, tingkat literasinya rendah, faktornya itu dua ini. Satu, motivasi belajar, yang kedua, tingkat literasi yang kurang. Maka kita harus kombinasi dengan kegiatan tatap muka dan tutorial, baik secara tatap muka maupun daring. Inilah yang harus kita gunakan paduan, kita blended learning. Ya, ini Bapak Ibu ya. Sebelum saya sampai kepada bagaimana kita menyusun program tahunan dan pemetaan KD, saya perlu menjelaskan bagaimana modul sebagai delivery system pembelajaran. Ya. Nah, itu Ibu dan Bapak sekalian. Nah, yang terjadi itu kan selama ini seperti ini. Bapak Ibu mengumpulkan warga belajar di PKBM, ketika pandemi bingung bagaimana tidak boleh kumpul kan gitu kan.
Padahal kita belajar modul itu sudah ada modulnya kok. Yang di sebelah kiri ini kan modul ini. Bisa dipelajari sendiri. Jadi bagaimana kita itu membimbing, mendampingi warga belajar agar dia mau dan mampu belajar membaca modul. Ya. Terus kaitannya dengan Pak, tutor itu kan dibiayai dengan BOP, ada transport. Nah, tutor bisa kalau di dalam kegiatan sekarang, tutor itu mengadakan pendampingan secara daring. Nah, kalau sudah normal, kadang-kadang mereka mengadakan kegiatan tutorial. Maka sebenarnya jadwal di PKBM itu jadwalnya tidak padat sebenarnya. Pak, di Dapodik kan disuruh bikin jadwal yang padat. Ya di Dapodik itu bikin jadwal kegiatan belajarnya persadidik. Ya. Karena belajar mandiri, kan dia harus ada jadwal belajar mandiri kapan? Seperti UT itu loh. UT itu kan mahasiswa itu kan diminta belajar rutin. Dia punya jadwal kapan belajar. Ini jadwal mereka sendiri. Hari Senin jam sekian sampai sekian belajar matematika. Terus belajar bahasa Inggris. Selasa belajar ini. Rabu belajar ini. Dijadwal. Dan itu kita buatkan jadwal yang memandu warga belajar untuk melakukan kegiatan belajar sesuai jadwal yang kita susun. Itu yang kita masukkan di dalam Dapodik. Di Dapodik nggak usah disebutkan. Ini mandiri, ini tatap muka, ini tutorial, nggak usah. Itu jadwal di kita yang disebutkan jadwal di PKBM. Nah di PKBM kemudian dijelaskan. Ini jadwal mandiri, ini jadwal tutorial, ini jadwal tatap muka. Tapi di Dapodik disebutkan. Ya harus kita luruskan terkait dengan konsep pembelajaran berbasis modul.